Selamat pagi semuanya, selamat pagi Mas Zaid dan selamat pagi Pak Hari. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan soal Mechanics of Controlled Vocabularies. Pertama, saya akan menjelaskan anggota kelompok kami, kelompok 6, ada Najwa Selva Elvira, Josia Stefan Spanusa, dan Nadira Putri Madani. Nah, saya akan memperkenalkan dulu soal vocabulary terkendali atau control vocabularies. Jadi kontrol vocabularies dibuat supaya istilah yang digunakan dalam pencarian informasi tetap jelas, rapi, dan tidak bikin bingung. Di bagian mechanics of control vocabularies, jelaskan 4 jenis hubungan antara istilah yang jadi kunci untuk mengatur dan menghubungkan konsep dalam sistem ini. Ada equivalence relationship. Hubungan kesetaraan atau equivalence relationship adalah hubungan antara dua istilah atau lebih yang dianggap memiliki arti yang sama persis, sinonim sempurna, atau hampir sama, sinonim dekat dalam konteks sistem pengindekan tertentu. Sistem menggunakan penanda khusus untuk memandu pengguna dan pengindeks antara istilah yang tidak disukai atau non-preferred term dan istilah yang disukai preferred term. Use atau gunakan istilah itu adalah penanda yang digunakan pada istilah yang tidak sesuai atau non-preferred term untuk mengarahkan pengguna ke istilah utama. Ini adalah instruksi eksplisit untuk beralih ke istilah yang benar. Contohnya indoor plants use house plants. Ada juga UF atau use for digunakan untuk. Penanda ini adalah kebalikan dari use dan muncul di istilah utama preferred term. Ini menunjukkan istilah mana saja yang dianggap setara atau sinonim dengan istilah utama tersebut. Contohnya house plants use for indoor plants, use for house plants. Selanjutnya ada hubungan hierarkis. Hierarchical relationship ini menunjukkan hubungan yang bertahap atau berjenjang. Di sini ada hubungan umum ke khusus atau bagian ke keseluruhan. Hubungan hierarkis ini terdiri dari dua bentuk utama. Pertama, subordinate, yaitu hubungan dari konsep yang umum ke konsep yang lebih spesifik. Contohnya, hewan ke mamalia ke kucing. Atau transportasi ke transportasi darat ke mobil. Jadi semakin ke bawah konsepnya semakin spesifik. Kedua, ada hubungan part-whole, yaitu hubungan antara bagian dan keseluruhan. Contohnya, roda adalah bagian dari mobil atau halaman adalah bagian dari buku. Hubungan ini menjelaskan struktur suatu objek melalui elemen penyusunnya. Jadi, hierarchical relationship berfokus pada tingkatan dan struktur, bukan hanya keterkaitan seperti pada associative relationship yang akan dibahas di next slide. Selanjutnya ada hubungan asosiasi, yaitu hubungan antara dua konsep yang berkaitan, tetapi tidak memiliki hubungan struktural seperti bagian dari atau jenis dari. Hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan fungsi, aktivitas, atau konteks. Misalnya dokter dan rumah sakit. Dokter bekerja di rumah sakit, tetapi dokter bukan bagian dari bangunan rumah sakit, dan rumah sakit bukan jenis dari dokter. Contoh lainnya itu seperti siswa dengan sekolah atau konten kreator dengan media sosial. Hubungannya itu muncul karena kegiatan atau fungsi yang saling terkait. Intinya, dalam asosiasi relationship, kita hanya melihat hubungan karena asosiasi, bukan karena struktur atau hierarki. Next. Selanjutnya ada lexical relationship. Lexical relationships adalah hubungan antar kata berdasarkan makna dan struktur dalam bahasa alami. Bukan hanya hubungan yang dibuat untuk keperluan pengendalian istilah dan sistem seperti WordNet membantu menunjukkan berbagai jenis hubungan makna tersebut sehingga kita dapat memahami keterkaitan antar konsep secara lebih mendalam. Lexical relationship ini ada 8. Yang pertama itu ada synonyms, kata-kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Lalu ada coordinate terms, itu kata-kata yang berada dalam kategori yang sama karena memiliki induk yang sama. Lalu hypernyms, itu istilah yang memiliki makna lebih umum dan menaungi istilah lain. Lalu hyponyms, itu istilah yang lebih spesifik dan menggunakan anggota dari kategori yang lebih umum. Lalu holonyms, istilah yang menunjukkan keseluruhan dari suatu objek atau konsep. Lalu meronyms, yaitu istilah yang menunjukkan bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Lalu antonyms, kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Dan hubungan-hubungannya itu hubungan leksikal ini membantu memperjelas struktur makna dan menjadikan penyusunan konsol vocabulary lebih mudah dipahami oleh pengguna. Next. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi ini, konsol vocabulary ini dibangun untuk menghubungkan istilah melalui 4 jenis hubungan utama, yaitu equivalence, hierarchical, associative, dan lexical relationships. Equivalence relationship ini memastikan istilah yang bermakna sama atau hampir sama disatukan di bawah satu istilah yang resmi.
Lalu hierarchical relationship ini memperlihatkan hubungan umum dan khusus sehingga istilah memiliki posisi yang jelas dalam struktur konsep. Lalu associative relationship ini menghubungkan istilah yang berkaitan secara konsep meskipun tidak memiliki hubungan sinonim atau hierarki. Lalu lexical relationship ini memperkaya struktur makna dengan menunjukkan hubungan alami dalam bahasa seperti sinonim, hubungan umum khusus, hubungan keseluruhan bagian, dan makna berlawanan. Nah, sebuah hubungan ini membuat konstruk vokabularis menjadi sistem yang konsisten, terstruktur, dan mudah digunakan. Dengan struktur hubungan yang jelas, proses pencarian dan temu kembali informasi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif lagi bagi pengguna. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan.